Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita pagi hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025. Didasarkan atas Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-42. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Gema Kabar Baik menyapa kita bersumber dari santapan harian. Pagi hari ini berjudul Mendekat Bukan Menjauh. Mendekat bukan menjauh. Saudaraku, dalam perkembangan perlindungan fisik, dahulu manusia menggunakan perisai. Sekarang menggunakan baju anti peluru. Lalu bagaimana dengan alat perlindungan rohani? Nah, ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Melalui bagian ini, Yesus menuju ke Bukit Zaitun dan murid-muridnya mengikuti dia. Setibanya di sana, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Alkitab mencatat bahwa Yesus mendapat kekuatan dan makin sungguh berdoa. Selesai berdoa, Yesus bangkit menghampiri murid-muridnya yang tidur karena duka cita. Yesus berkata, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus merasakan sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan yang digambarkan dengan cawan. Yesus berdoa dan memohon supaya dijauhkan dari cawan itu. Dalam doa itulah Yesus mendapat kekuatan, sehingga ia pun tidak memikirkan perihal cawan lagi. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Yesus, murid-murid yang mengalami duka cita, tidur dan tidak berdoa. Pelajaran bagi kita, berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan bukan saja berupa hal menakutkan atau menyakitkan. Bisa saja ada seseorang atau sesuatu yang berusaha menarik, memikat, dan menguasai seseorang untuk berbuat dosa. Wujudnya berupa godaan untuk berbuat dosa. Sesudah kita mengikuti godaan itu, barulah kita menyadari telah berbuat dosa. Banyak orang Kristen menjauh dari Tuhan pada saat menghadapi pencobaan. Akibatnya mereka menjadi tidak berdaya, terbuai ke dalam pencobaan sehingga jatuh ke dalam dosa. Ada yang merasa kuat, namun pada akhirnya jatuh ke dalam dosa juga. Saudaraku, Yesus mengajarkan supaya kita mendekat kepada Tuhan saat kita menghadapi pencobaan. Ada janji Tuhan, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan jika kita mendekat kepadanya. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Berdoa. Berdoa. Hal ini Yesus katakan di awal dan di akhir bacaan kita 2 kali. Ini menandakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, marilah kita berdoa senantiasa. Di dalam pergumulan yang kita alami, mendekatlah kepadanya dan janganlah menjauhkan diri. Berdoalah.
Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk perlindungan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami manakala kami menghadapi pergumulan. Berlutut dan berdoa kepadamu, mendekatkan diri kepadamu, berserah kepada kekuatan yang Engkau berikan, bukan kepada diri kami. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu memberikan kekuatan. Dan tolonglah kami yang lemah ini, yang terkadang di tengah-tengah kelemahan kami senantiasa mengandalkan diri kami, padahal kami harusnya mengandalkan Engkau. Karena ya Tuhan, terus ingatkanlah kepada kami untuk berdoa agar kami tidak jatuh dan tidak jauh. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan Kristus menghadapi cawan penderitaan, cawan pergumulan. Mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh berserah dan mendekat kepadamu. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini mari kita jalani kehidupan kita dengan senantiasa mendekat kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki dan senantiasa berdoa kepadanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.